Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengungkap peluang yang dia miliki pada 3 seri balap terakhir MotoGP 2021. Aura positif tengah menyelimuti garasi Marc Marquez menyusul keberhasilannya meraih kemenangan kedua pada musim ini. Marc Marquez tampil perkasa dalam balapan terakhirnya, MotoGP Americas 2021, yang digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, Amerika Serikat, akhir pekan lalu. Pada balapan tersebut, Marquez tampil tanpa celah dengan memimpin balapan sejak lap pertama meskipun cuma start dari urutan ketiga. Nyaris tidak ada rival yang mengganggu Marquez dalam meraih kemenangan keduanya pada musim ini. Tidak bisa dimungkiri, kota adalah salah satu teritori Marquez karena dia nyaris selalu tampil dominan di sana. Sejak masuk kalender pada musim 2013, Marquez selalu meraih kemenangan, kecuali pada musim 2019 karena crash. Selain rekor, penampilan perkasa Marc Marquez tidak bisa dilepaskan dari karakter lintasan kota. Kota merupakan salah satu lintasan yang memiliki jalur berlawanan dengan jarum jam alias anti-clockwise. Dengan tikungan yang dominan ke arah kiri, Marquez pun bisa memelesat tanpa terganggu rasa nyeri akibat cedera lengan kanannya. Sirkuit jenis ini tentu membantu Marquez dalam menjalani balapan dengan cepat karena jadi meminimalisir kinerja lengan kanannya yang belum pulih 100%. Kini, Marquez harus kembali fokus menjalani 3 seri terakhir musim ini yang dimulai dengan MotoGP Emilia-Romagna 2021 di sirkuit Misano, Italia. Balapan mendatang merupakan kesempatan kedua bagi sirkuit Misano menjadi tuan rumah setelah menggelar seri MotoGP San Marino 2021. Untuk seri MotoGP Emilia-Romagna 2021, Marquez tidak bisa berbicara banyak mengenai peluangnya merebut podium atau kemenangan. Pembalap Spanyol berusia 28 tahun itu merasa rival-rivalnya akan mampu melaju dengan cepat. Misano akan menjadi balapan yang sulit karena semua pembalap begitu cepat usai balapan pertama dan tes di sana, kata Marc Marquez, dikutip dari Speedweek. Setelah Misano, Marquez akan menjalani balapan yang tidak kalah sulit di sirkuit Algarve, Portugal, dan sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Meski demikian, Marquez mengaku tidak sabar menunggu 2 seri balap terakhir itu karena ingin mengukur kemampuannya di sirkuit yang didominasi tikungan kanan. 2 balapan terakhir juga akan menarik bagi saya, ucap dia. Sehingga, saya bisa mengerti di mana kemampuan saya saat melaju di lintasan yang didominasi tikungan ke kanan, terutama di Portimao, kata Marc Marquez menegaskan. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menangi balapan MotoGP Amerika Serikat, AS. 2021. The Baby Alien pun membongkar rahasia di balik podium pertama yang diraihnya di Circuit of the Americas, COTA, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021, dini hari WIB. Menurut Marquez, para mekanik Honda menjadi alasan dirinya menjadi yang tercepat di COTA. Akan tetapi, itu bukan berarti para mekanik Honda membuat motor Marquez lebih cepat daripada biasanya. Jadi, Marquez meminta para mekanik Honda untuk tidak menanyakan kondisi lengan kanannya, yang cedera, jelang rangkaian MotoGP AS 2021 dimulai pada tanggal 30 September lalu. Ternyata, permintaan itu berbuah manis. Marquez seakan melupakan cederanya, dia bahkan merasa seperti The Baby Alien di masa lalu. Pada hari Kamis, sehari sebelum latihan, saya mengatakan kepada mekanik untuk tidak menanyakan tentang lengan saya lagi, kata Marquez, dilansir dari Tuttomotori Web, Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Setelah itu, saya merasa sedikit seperti Marquez di masa lalu. Itu adalah hari Minggu, waktu setempat, yang baik, sambungnya. Saya tahu, saya bisa melakukannya. Saya langsung merasa sangat baik sejak Jumat. Tetapi pada hari Sabtu saya menyadari, bahwa saya seharusnya tidak memaksakannya, ujar pembalap Spanyol itu. Namun, saya tetap melakukannya. Dan pada hari Minggu, saya merasa dalam kondisi yang sangat baik.
Dalam balapan, saya tidak punya masalah untuk melakukan semua yang saya inginkan, ucap 7 kali juara dunia tersebut. Penampilan Marquez di COTA sangatlah luar biasa karena mampu menjadi yang tercepat meski tidak dalam kondisi fit. Hasil itu membuat Marquez sudah memenangkan 2 balapan di MotoGP 2021. Hai para GP Mania, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kita Jiwa Sport News yang akan membahas putar perkembangan dunia balap khususnya MotoGP. Pembalap MotoGP Andrea Dovizioso mengaku senang lantaran mendapatkan agenda menjalani tes pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok. Pembalap asal Italia, Andrea Dovizioso sempat menjadi pembalap tim pabrikan Yamaha 2012 tahun. Sebelum bergabung dengan Ducati, 2013 hingga 2020. Di musim itu, Andrea Dovizioso meraih posisi keempat pada klasemen akhir musim. Namun kini, Dovi kembali dari masa cutinya dan memantapkan diri bergabung bersama tim satelit Yamaha untuk menggantikan Franco Morbidelli yang promosi ke tim utama. Adapun balapan pertamanya dimulai di sirkuit San Marino pada Minggu 19 September 2021. Sayang dirinya hanya mampu finish di urutan ke-19. Kemudian pembalap 35 tahun ini kembali menjajakan diri ke seri balapan Amerika pada Senin 4 Oktober 2021 dengan memberikan peningkatan finish di urutan ke-13. Hasil itulah yang membuat mantan pembalap Ducati ini cukup dibilang masih mampu memberikan hasil yang baik bagi tim Yamaha ZR-M1 bersama rekannya Valentino Rossi. Tak hanya itu, Dovi juga mengaku senang dapat memberikan kontribusi kepada Yamaha di usianya yang sudah beranjak 35 tahun. Ketika pintu Yamaha terbuka karena Maverick Vinales pergi, saya langsung berpikir untuk bergabung dengan mereka, ucap Dovizioso. Saya berharap mendapatkan kontrak tim pabrikan, tapi itu tidak terjadi. Sekarang, kesempatan ini muncul setelah 8 atau 9 tahun ketika terakhir kali saya bergabung dengan Tech 3 Yamaha. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini, lanjutnya. Tak tanggung-tanggung, ayah dari Sara Dovizioso ini berjanji akan terus memberikan penampilan terbaiknya bagi Yamaha, hingga mampu meraih gelar juara MotoGP meski bersaing dengan tim-tim pabrikan lainnya. Saya tidak pernah membayangkan dapat tampil lebih cepat, lebih kuat, atau menjadi yang terbaik dengan M1. Tapi, saya pernah bersaing melawan pabrikan lainnya di MotoGP selama bertahun-tahun dan selalu memiliki tujuan meraih gelar juara dunia. Tentu saja saya berisiko mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja di tim satelit dibandingkan dengan bersama tim pabrikan. Tapi saya tidak peduli. Terutama di sisa 3 seri balapan MotoGP 2021 membuat dia semakin bersemangat untuk menghasilkan performa yang terbaik. Apalagi Dovi dan rekan-rekan pembalap MotoGP lainnya dikabarkan masuk ke dalam agenda tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Sepang dan Mandalika, Indonesia. Tentu pengalaman berharganya bisa menjalani tes pramusim di Indonesia tentu membuat dia sangat beruntung. Saya benar-benar beruntung karena akan memiliki 5 balapan musim ini dan menjalani 2 tes MotoGP tahun ini, tutur Dovi. Biasanya pembalap yang pindah tim hanya memiliki kesempatan 2 kali tes sebelum musim dimulai. 2 tes di Sepang dan Lombok juga masuk dalam jadwal saya pada Februari mendatang. Di sisi lain, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan MotoGP Indonesia dan Thailand tetap bisa berjalan sesuai rencana. MotoGP, juga Worlds, tetap bisa berlangsung sesuai rencana meskipun WADA menyatakan kedua negara tidak patuh dengan standar yang berlaku dalam Kode Anti-Doping Dunia. Ketidakpatuhan Indonesia terjadi akibat ketidaksesuaian dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Sedangkan Thailand terjadi karena kurangnya implementasi penuh dari kode WADA versi 2021 dalam sistem hukum mereka. Ketidakpatuhan kedua negara memiliki sejumlah konsekuensi. Salah satunya, negara-negara tersebut tidak boleh diberikan hak untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental atau dunia, atau acara yang diselenggarakan oleh organisasi acara besar untuk seluruh periode ketidakpatuhan. Hal itu menimbulkan potensi keraguan atas penyelenggaraan Seri Worlds Indonesia yang akan diadakan di sirkuit Mandalika pada 192, 1 November dan balapan perdana MotoGP pada 20 Maret. Keraguan bertambah ketika MotoGP Thailand juga dijadwalkan di sirkuit Buriram pada 2 Oktober.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan penyelenggaraan MotoGP tetap berlangsung. Meskipun WADA menyatakan Indonesia tidak patuh standar penegakan anti-doping. Indonesia belum dilarang sehingga kami masih dapat melakukan kegiatan olahraga. Jadi, tolong jangan bayangkan bahwa Indonesia tidak dapat mengadakan kompetisi internasional atau mengirim atlet ke luar negeri, kata dia. Seorang juru bicara WADA menegaskan bahwa baik Thailand maupun Indonesia tidak diizinkan untuk diberikan hak menjadi tuan rumah untuk acara baru jika tidak patuh pada standar anti-doping WADA. Namun jika penyelenggaraan acara telah diberikan, maka negara tersebut dapat tetap menjadi tuan rumah. Dengan kata lain, karena kedua negara sudah memiliki kontrak multi-tahun untuk MotoGP dan Worlds sebelum keputusan ketidakpatuhan. Acara dapat berjalan sesuai rencana, tetapi tidak ada perjanjian baru yang dapat ditandatangani sampai pemulihan kembali status mereka, ujar juru bicara tersebut. Thailand dikabarkan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 bulan agar kode WADA terbaru dapat dimasukkan ke dalam hukumnya. Situasi Indonesia diperkirakan akan memakan waktu lebih lama. Musababnya masalah dengan program pengujian anti-doping membutuhkan tindakan korektif yang akan diawasi oleh pihak ketiga.